Jadi dari jalanan dua arah tiba-tiba jadi satu arah, ya udah naik berliku gitu. Itu benar-benar masuk ke lereng gunung. Dan surprisingly-nya gitu ya, yang sangat mengejutkannya adalah itu posisi kita ada di atas karang. Jadi kalau kita mau ke pantai kita mesti lompat ke bawah dan itu tinggi banget. Halo guys, selamat datang di channel aku dan Nusantara. Selamat yang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Mungkin video ini tayang pas ibadah puasa sudah mulai. So, thank you buat yang udah like, comment, subscribe gitu ya. Ya subscriber sih namanya dikit-dikit gitu ya. Jadi yang nonton jangan lupa subscribe, yang subscribe jangan lupa nonton gitu. Jadi bagus kan viewnya sama subscribernya. Cuma gue udah thank you banget lah, segini tuh ini udah oke banget menurut gue. Dengan channel yang baru mulai gitu. Ya gue kan bikinnya ikhlas gitu ya. Jadi belum monetize pun tidak apa-apa gitu. Gue tetap jalan terus aja karena gue seneng jalan gitu. Nah, jadi ini kenapa gue bikinnya begini nih, jadi kayak monolog gitu. Karena karena gue bingung mau ngeditnya tuh kayak gimana gitu. Karena ini tripnya jujur aja di video kali ini ada failnya, ada putusnya recordnya, terus habis itu tiba-tiba ketemu tempat yang bisa dibilang bagus, ikonik buat orang-orang sekitar situ gitu loh. Jadi makanya gue ngomong begini dulu ya, supaya gue bisa nyambungin yang putus-putusnya dan gue bisa lebih kasih kesan lah. Karena di video ini tuh sebenarnya tuh bahannya itu lebih banyak POV-nya gitu, POV terus pemandangan di jalan, tapi ya terlalu panjang, terlalu banyak. Gue ceritain dulu deh. Gini deh, ya intinya 2 trip terakhir ini setelah Baduy ini tuh banyak failnya. Pertama di negeri di atas awan, bukan karena tidak ada awan ya, sebenarnya ada bagus gitu, tanpa awan pun cukup bagus menurut gue. Cuma tempat campingnya tidak layak gitu, jadi harus camping di tempat yang tidak seharusnya bersama rekan-rekan kemarin kan kalau kalian nonton. Cuma ya itu sangat bahaya karena itu di pinggir jalan dan kalian nggak boleh tiru, nggak boleh contoh. Lalu yang kedua, perjalanan ini, next tripnya itu kan gue sebenarnya mau ke Sawarna. Kalau kalian nonton di video sebelumnya itu gue mau ke Sawarna. Cuma setelah jalan di jalanan berliku, bahkan sampai lereng gunung, jadi itu tuh dingin banget. Di situ tuh dingin banget ya karena bener-bener di atas bukit kan, di negeri di atas awan itu bener-bener di atas gunung gitu. Dingin banget dan jalannya tuh berliku. Setelah itu, nih gue kasih klip-klipnya ya, gue tuh lewatin jalanan yang bekas longsor dan itu parah banget. Bener-bener kayak abis longsor, cuma jalanannya maksudnya kayak longsoringan lah, jalanannya tuh masih bagus, nggak ada yang tertimbun sampai retak-retak, semuanya masih bagus. Tapi itu kayak baru dipinggirin sama pemerintah atau sama orang-orang sekitar atau sama ya dinas-dinas yang berhubungan dengan itu ya. Itu baru dipinggir-pinggirin tanah-tanahnya. Cuma pemandangan itu sebelah kanan bagus parah men. Sayangnya karena ada longsor-longsor itu jadi nggak terlalu bagus gitu, karena jadi terasanya kotor gitu. Cuma sebenarnya itu bagus banget. Gue pikir akan sebesar itu, jalanannya akan berliku-liku tapi sebesar itu, tapi ternyata tidak men. Setelah itu, setelah rumah warga itu tiba-tiba kita masuk ke satu tempat yang jadi dari jalanan dua arah tiba-tiba jadi satu arah, ya udah naik berliku gitu. Itu benar-benar masuk ke lereng gunung. Dan surprisingly-nya gitu ya, yang sangat mengejutkannya adalah itu jalanan bagus parah. Jalanannya bagus, maksudnya jalanannya bagus, view-nya juga bagus. Jadi jalanannya bagus banget itu kalau kalian berencana mau touring, mau cari jalanan yang apa ya, bisa dibilang sesuatu yang baru, entah pakai motor. Gue lebih saranin pakai motor sih, karena kalau pakai mobil untuk yang belum mahir, lu bisa jatuh ke jurang sih gitu. Ya intinya kalau buat kalian touring di situ, itu jalanannya bagus banget, satu arah setapak gitu, setapak khusus buat mobil gitu ya. Maksudnya motor juga bisa gitu. Jadi khusus buat udah bisa dimasukin kendaraan, tapi setapak dan full aspal. Kecuali di bagian-bagian belakang itu udah mulai jalanan rusak. Bukan rusak sih, jalanannya rata.
cuma belum diaspal, jadi masih kerikil gitu. Dan itu kalau udah jadi itu bakal bagus banget sih. Cuma kalau kalian pengendara motor mau sekarang jalan, sikat aja dulu. Itu karena asik banget. Dan sepanjang perjalanan di lereng itu gua menemukan ada semacam prasasti. Itu sebenarnya cuma tua banget dan nggak bisa kelihatan, dan gue nggak bisa minggir masalahnya itu karena gue pakai mobil, bukan pakai motor. Mungkin kalau gue pakai motor gue akan minggir, gue akan coba baca atau gimana gitu, tapi nggak bisa gitu. Dan setelah itu ada yang anak-anak di waktu yang gue camping bareng sama anak-anak camping gitu ya, mereka bilang memang di atas itu nanti ada air terjun. Dan bener ada air terjun, cuma nggak bisa masuk juga karena mobil nggak bisa minggir, karena ya minggirnya juga minggir ala kadarnya gitu. Kalau ada mobil satu lagi yang lewat gitu, ya udah nggak bisa gitu, kasihan mereka. Jadi gue Oke guys, ini Curug Punah namanya. Gue mau ke bawah tadi, tapi jalanannya becek gini loh. Terus habis itu kaki gue tuh lagi nggak kuat karena kemarin habis tergerus di Baduy. Jadi untuk mengurangi resiko, karena kita masih banyak banget tujuan, kita jalan aja dulu sih. Tapi kelihatannya ini gini sih bagus sih. Terus ada guanya juga tuh, kalau kalian lihat. Cuma ini lagi jalanannya kacau sih. Tuh becek, situ becek. Tuh. Tapi ini justru becek yang ngeri. Ini kelihatannya nggak becek tapi lu bisa kepleset. Terus turun ke bawah sana tuh. Situ. Oke, dan kayaknya masih di bawah banget. So, kita lanjut aja ya langsung ya. Gini. Good job. Jadi gue nggak bisa masuk ke bawah, dan itu masuk kayaknya jalan curam dan itu agak gerimis. Bukan gerimis sih, abis hujan gitu. Jadi jalanan itu becek parah. Tapi kelihatannya itu itu bagus banget sih sebenarnya. Cuma gue nggak bisa gitu karena ada mobil, maksudnya mobilnya tuh nggak bisa parkir. Ya namanya jalanan setapak men, gitu kan. Lalu masih ada padi huma, terus itu bener-bener kita sih kanan tebing gitu ya, kiri lembah gitu, dan kita bisa lihat gunung juga. Atau kalau lagi berputar arah gitu ya, kiri kita tebing, kanan kita ya lembah-lembah gitu. Itu asik banget sih, asli itu asik. Jadi di situ juga udah nggak ada sinyal. Jadi di Citorek itu, di negeri di atas awan, sejak dari situ sampai ke arah si jalan lereng itu nggak ada sama sekali sinyal. Jadi bingung deh. Kalau gua aja tuh maksudnya bertanya-tanya apakah ini bener gitu jalannya. Tapi ternyata bener gitu. Jadi menurut gua kalau kalian mau lewatin jalan itu ya paling nggak kalian tetap harus berhenti di negeri di atas awan itu. Karena setelah itu kalian lurus jalanin terus setelah negeri di atas awan arah ke Sawarna yang gue bilang jalannya bagus itu susah sekali cari tempat peristirahatan. Kecuali di lereng-lereng itu ya nanti ada sedikit kampung kecil gitu. Nah itu tuh biasanya ada ya gue sempat nanya-nanya juga di situ, itu ada warung lah, ada warung yang bisa buat kalian istirahat gitu. Tapi setelah itu perjalanannya jauh lagi. Jadi sempet diarahin ke Google Maps lagi, sama Google Maps begitu udah ada sinyal gitu ya, sempet diarahin ke jalanan yang lebih kecil lagi. Cuma gue ragu, kebetulan sebelah kanan gue ada orang-orang yang lagi berhenti. Jadi gue tanya mereka, maksudnya bener nggak jalannya? Nggak taunya gue disuruh lurus, bukan disuruh ke kiri. Kalau ke kiri tuh gue kayak naik lagi ke atas gitu. Gue nggak ngerti deh jalanannya. So oke, dari situ ya jalanannya seperti biasa kayak ya daerah puncak. Kalau kalian yang familiar gitu ya, kayak daerah puncak, daerah Lembang ya jalanannya begitu aja gitu. Tidak ada sesuatu yang wah gitu. Cuma jujur lumayan capek, dan nanti begitu kita sampainya situ, kita turunnya itu, kita berhentinya. Pokoknya gue abis itu berhenti di Indomaret, di Alfamart gitu, untuk sekedar istirahat gitu, karena lumayan perjalanannya lumayan. Jadi kalau kalian pakai motor, ya itu mungkin nggak sampai 50 km, mungkin itu udah 40 km lah. Gue udah masuk ke 40 km, gue masuk ke atau 40 lebih sedikit atau kurang sedikit gitu ya. Itu gue masuk ke Alfamart. Jadi sepanjang perjalanan itu dari titik nolnya, dari Gunung Luhur itu, dari negeri di atas awan sampai ke jalan yang gue udah lewatin bermacam-macam tikungan, bermacam-macam, sampai ke lereng, sebuah sedan masuk ke lereng gitu ya. Itu sampai di situ ya, itu jujur sih capek sih. Walaupun indah gitu, itu capek, cukup capek gitu. Jadi gue memutuskan istirahat. Lalu ya cuma jujur senang banget sama jalanannya ya. Itu wajib banget trek touring buat kalian pemotor atau pemobil terutama yang kalau udah mahir ya gitu ya. Itu suatu tempat yang sangat wajib kalian lewatin gitu, karena itu indah banget. Nah oke, jadi setelah gue menyelesaikan jalanan itu kan gue istirahat dulu, gue bilang tadi. Lalu gue
memutuskan untuk kan ke Sawarna. Jadi kita lanjut perjalanan lagi, dan ternyata gue ada klip-klipnya nih ya. Jadi kita pertama lewat jalanan yang cukup rusak untuk sebuah sedan. Enggak untuk sebuah sedan deh, untuk sebuah Innova, karena depan gue sempat ada Innova. Untuk sebuah Innova itu jalanannya cukup rusak. Sampai ke daerah konservasi hutan itu, kayaknya itu dikonservasi sih, itu kayak hutan lindung gitu. Kita lewatin situ, jalanannya juga naik turun berliku, cuma lebih bagus dari arah Baduy ke Citorek. Itu jauh lebih bagus. Aspal lama, bukan beton. Seingat gue ya, aspal lama dan bukan beton, dan jalanan berliku kanan kiri hutan. Tapi ada beberapa di apa ya, perbatasan, jadi hutan, kanan hutan, habis hutan tuh tiba-tiba ada kayak lorong hutan lagi. Nah di lorong-lorongnya itu ada tempat-tempat wisata sebenarnya. Cuma gue putuskan untuk ya udah kita Sawarna aja dulu mentokin. Begitu gue sampai di Sawarna, itu ternyata tidak seperti yang gue bayangkan gitu. Masuk pantai, ya udah kita cuma jalan bentar gitu. Enggak. Ternyata di situ banyak penduduk lokalnya. Gue nggak tahu sih, kayaknya bukan penduduk lokal juga ya kalau ngelihat dari perawakannya itu kayak bukan penduduk lokal. Gue nggak tahu kalian yang udah pernah ke Sawarna gimana. Cuma gue agak nggak nyaman gitu karena langsung dikerubutin. Parkir sini, ngojek aja segala macem gitu. Jadi gue sebagai orang yang pendatang baru datang ke sini langsung nggak nyaman gitu. Gimana sih, nggak nyaman ya? Bukan mereka itu, cuma gue ngerasanya gue nggak nyaman. Jadi gue memutuskan untuk jalan lagi ke suatu jadi gue puter balik. Gue pikir bakal ada tempat yang lebih deket lah masuknya daripada si Sawarna itu, untuk ke pantainya gitu. Itu namanya gua apa atau lereng apa, gue lupa deh namanya. Begitu sampai situ, itu kan gue udah capek banget temen. Udah capek banget begitu sampai situ. Terus kan gue masuk, gue nanya, kalau nggak salah biaya masuknya itu 10.000 atau berapa. Maksudnya gue tanya, maksudnya bisa masuk ke situ langsung. Terus kata satu orang itu bisa masuk aja. Gue sempat nanya, itu mobil ground clearance-nya mobil gue ini bisa apa nggak? Bisa katanya. Udah dong, jalan, masuk, brek, mentok guys. Jadi ternyata tetap mesti pakai ojek, cuma masuk aja katanya gitu kan. Jadi aduh, ya kalau kayak gini mah mesti jangan dibilang masuk aja gitu kan. Jadi kayak seakan-akan mereka cuma mau ambil tiketnya doang gitu, memaksakan gue masuk. Maksudnya kan mereka penduduk situ harusnya tahu muat apa enggak, masuk apa enggak gitu. Ya gue juga menyalahkan mobil gue yang ceper gitu. Cuma karena gue adanya itu doang, mau gimana lagi ya kan. Belum sanggup gue buat beli Jeep gitu. Belum ada. Ya gue juga mau lepas si Jenny juga sayang, gue mau lepas si Debbie juga mobil Eyang ya. Jadi gue belum ada jujur duit buat nambahnya gitu. Ya udah. Jadi tambahlah bete gitu. Terus gue memutuskan sebenarnya untuk ya udah kita cabut lagi, lanjut gitu. Tapi itu yang tadi gue lihat ada satu apa ya, dari hutan-hutan itu ada satu tempat yang masuk ke dalam gitu. Dan gue mencoba untuk masuk gitu. Siapa tahu ini juga deket gitu sama pantainya, siapa tahu. Ya karena gue nggak tahu tempat di situ gimana, sinyal juga hilang ada gitu ya. Jadi susah banget buat nentuin begitu udah sampai situ tripnya kemana lagi aja gitu. Karena gue sudah memutuskan untuk Sawarna dan memang lihat ada di Google Maps tuh ada beberapa di situ. Cuma gue nggak hafal nama. Lalu kita masuk ke tempat yang sangat sunyi banget, tempatnya sunyi banget. Lalu tapi ya sudah, gue nggak ngerti deh itu tempat. Pokoknya itu tempat sunyi banget. Lalu kita masuk, ada portalnya. Lalu ini nggak cerita serem. Lalu bapaknya udah bilang gitu, maksudnya di sini kosong gitu, nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya kalau mau coba masuk aja nggak apa-apa. Tapi karena bapaknya, gue bingung juga dong, kosong nggak ada apa-apa kok tetap dijaga gitu kan. Jadi penasaran juga kan, dia bilang nggak ada pengunjung. Gue penasaran juga dong, kok nggak ada pengunjung tapi dijaga. Dia bilang nggak ada apa-apa tapi dijaga gitu kan. Jadi gue karena udah dua itu gagal ya, itu udah masalah mental men. Jadi mau berpikir rasional juga nggak bisa gitu, karena gue juga bertujuan juga bikin konten gitu. Maksudnya udah jauh-jauh masa nggak ada gitu kan tempat yang bisa kita singgahi di daerah Sawarna itu. Lalu akhirnya gue memutuskan dan si Bray memutuskan,
Ya udah kita masuk aja, kita lihat dulu. Top keluar duit cuma berapa ya? Itu tapi cukup mahal karena 30.000 satu orang atau berapa deh, gue lupa deh tiketnya. Pokoknya intinya nggak cuma ribu-ribuan tuh, belasan ribu atau puluhan ribu. Plus mobil juga dihitung. Ya sudah kita masuk Karangbokor kalau nggak salah namanya. Kalau nggak salah ya. Gue masuk, begitu masuk iya sunyi men. Lalu ada beberapa kayak mungkin bar and cafe gitu ya yang di pinggir, bisa dibilang kayak mau di pinggir ya, view-nya ke laut lah. Kalian bisa di situ, tempatnya udah ditata gitu. Jadi kalian bisa duduk, bisa apa gitu di situ. Dan hutannya tuh bener-bener pohonnya gede-gede banget gitu. Jadi cukup angker, gue ngerasanya cukup angker. Mungkin kalau gue sorean lagi itu setengah 5 jam 6 itu angker banget sih berasanya gitu. Dan ya udah kita coba turun, kita lihat, sekalian kita istirahatin si Jenny karena si Jenny itu udah 50 km lebih bahkan, karena kalau udah PP itu udah PP di daerah Sawarna itu mungkin udah hampir 60 km dia jalan gitu, dengan bukan jalanan yang lurus tol doang gitu, karena dia perlu braking, perlu nikung, open throttle gitu, terus habis itu deselerasi juga gitu, akselerasi deselerasi gitu. Jadi itu mobil pasti capek banget men, apalagi itu mobil tua kan. Jadi gue memutuskan ya udah kita turun, kita lihat, kita masuk, kita turun, kita lihat gitu. Sekarang kita istirahat Jenny. Jadi Jenny kita matiin mesinnya, kita lihat dan ya benar nggak ada apa-apa gitu. Dan kita jadi itu posisi kita ada di atas karang. Jadi kalau kita mau ke pantai kita mesti lompat ke bawah dan itu tinggi banget gitu. Cuma yang kita bisa lihat view dari atas gitu. Nah gue feeling itu sebenarnya sudah ditata dan sudah dibuka gitu mungkin dulunya, tapi karena satu dan lain hal, termasuk salah satunya COVID-19 gitu ya, termasuk salah satunya yaitu pandemi itu, jadi kayaknya tutup men gitu, belum ada rencana untuk dibuka lagi gitu. Lalu gue masih penasaran, tapi gue nggak tahu nih gue record apa nggak. Kalau ada klipnya gue kasih ya. Jadi katanya memang di situ, parkir mobil di situ gitu, kalau mau kemana-mana jalan kaki. Tapi gue nakal, gue memutuskan untuk coba deh kita masuk lagi pakai mobil gitu. Karena gue lihat ada bapak-bapak tukang-tukang gitu ya, pakai motor masuk gitu. Gue pikir bisa, tapi sebenarnya bisa, memang bisa gitu. Cuma kayaknya jalan setapak yang masih dirapiin itu cuma sampai mobil doang. Begitu ke sananya itu jalan setapak yang sudah ditumbuhi oleh rumput-rumput gitu. Jadi gue coba masuk lagi, tetap di spot yang lain itu tetap kita adanya di atas karang. Lalu kita putar balik dan kita tadinya harusnya ke kanan, tapi gue lurusin karena gue salah itu, gue nggak inget tuh. Memang itu ya gitu kan, percaya nggak percaya ya. Cuma itu kayak dibutakan sesaat gitu. Harusnya itu tinggal yang dari parkiran mobil, lalu kita mundur karena kita akan melanjutkan gitu. Kita tinggal lurus terus kita ke kiri. Berarti kalau pulang ya lurus ke kanan kan. Ini gue lurus. Dan nggak kayak di sebelah kanan itu kayak normal aja gitu, kayak memang jalanannya harus lurus gitu. Gue berasanya gitu men. Lalu sampai di sana ya memang kayaknya banyak penunggunya sih. Gue bisa bilang begitu karena gue bukan orang yang takutan, bukan orang yang parnoan gitu. Kalau muncul pun gitu, maksudnya makhluk itu muncul gitu ya. Ya gue paling cuma kaget gitu doang, takut, tapi gue langsung rasional gitu. Ngapain lo? Gue pasti begitu. Maksudnya dulu karena gue udah pernah kejadian gitu. Jadi gue akan serasional itu. Cuma memang mereka tidak menampakkan diri mereka, tapi kita punya di sekeliling kita berasanya gimana ya? Kalau lu masuk di suatu tempat yang sejuk, lu akan berasanya sejuk. Lu masuk di suatu tempat yang panas, lu akan berasa kepanasan gitu kan. Nah ini kalian biasa masuk ke tempat yang positif, banyak orang, rame, bla bla bla, ya lu berasanya positif kan. Begitu di tempat begitu, itu gue merasakan sesuatu yang aneh. Jadi kayak tidak ada orang, sepi, tapi berasanya banyak orang. Nah itu, gue berasanya begitu men. Jadi kayaknya ini tempat sesek gitu, kayak banyak orang tapi sepi, aneh kan. So akhirnya Brian tuh coba ngecek ke bawah, ada turunan gitu buat dia jalan. Nggak tahu gue record apa enggak gitu ya. Itu karena salah jalan, terus ngecek situ ternyata ada tukang yang motornya parkir di situ juga gitu. Gue cek, si Brian ngecek. Brian bilang iya turun ke bawah. Gue lupa deh kejadiannya, dia ngomong turun ke bawah ada pantai kah atau turun ke bawah gimana kah. Cuma muka dia pucet banget pas balik. Kata dia, ntar gue ngerokok dulu. Jadi monolog ya. Kata si Brian, itu tempat
begitu dia jalan turun ke bawah, itu berasanya di belakang ada orang, dia berasanya di kuping dia tuh kayak ada yang ngomong. Dia berasanya gitu, mana turunnya jauh naiknya jauh gitu, karena gue nggak bisa turun gitu. Kalau ada sesuatu di belakang gitu, kayak misalnya ada mobil lagi segala macem, Brian tuh nggak bisa nyetir mobil tua gitu, nyetir mobil baru aja, yang tahun muda aja dia masih kaku-kaku gitu kan. Jadi gue nggak mungkin menyerahkan Jenny ke dia kan. Jadi akhirnya kebetulan dia bekerja sama gue sebagai PA, ya udah dia yang turun gitu kan. Ya dia bilangnya begitu. So kita putar balik. Akhirnya kita putar balik, kita udah putar balik, kita keluar dari gerbang itu. Jujur kita kayak kecewa gitu. Yang pertama adalah tempat yang gue bilang, gue rekap lagi ya sawarnanya itu, kayak lu dijaga sama orang di situ, terus habis itu lu disamperin, rame orang gitu. Di longok-longok mobil, lu bete nggak? Lu bete kan ya? Iya kan? Ya maksud gue yang gue rasain saat itu adalah seperti itu. Gue nggak tahu kalau kalian waktu kesana gimana. Apakah aman-aman aja? Ya udah, kalau aman-aman aja nggak apa-apa. Maksudnya itu yang gue rasakan gitu loh. Mungkin karena memang gue juga udah terlalu capek, bisa jadi gitu ya. Jadi gue gue maunya dapet tempat yang bisa masuk langsung tenang gitu, ya kan? Namanya kita udah capek gitu kan, tapi ini harus kayak bernegosiasi sama mereka, harus nawar ojek lagi bla 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 gitu, kayak dari mobil kita ditinggal gitu, segitu banyak barang lagi banyak banget di mobil, dan kaca gue bening gitu, ini kayak nggak cabut. Lalu yang kedua itu ya tempat yang tadi lereng apa atau apa gitu yang gue bilang tadi, ya itu juga bete karena dibilang mobil bisa masuk, bisa, mobil gue ceper bisa masuk nggak bisa gitu, gue masuk nyangkut. Makin bete yang kedua kalinya. Lalu yang ketiga kali ya itu, yang tempat yang benar-benar yang Karangbokor itu tuh agak ya karena memang sudah lama tidak ditempati gitu ya. Jadi hal-hal yang berbau gaib itu lebih dominan gitu. Karena kita nggak bisa bilang gituan nggak ada, pasti ada gitu. Cuma masalahnya ganggu apa enggak gitu. Atau kita sembarangan apa enggak gitu kan. Kebetulan kan kita tidak sembarangan gitu. Jadi ya cuma diisengin dikit aja deh gitu. Oke lanjut. Jadi begitu udah sampai di depan gerbang si Rawabokor itu, kita udah bingung nih, kita bete. Anjing mau kemana gitu. 3 tempat fail, jalan udah 50 km lebih. Lu pakai motor pun walaupun lu bisa gesit belok bete men, 50 km tuh jalanan belok-belok dan zong gitu. Walaupun tempatnya, maksudnya gue nggak terlalu kecewa banget di situ, cuma ya cukup kecewa lah. Cuma karena gue mengingat lagi langsung flashback gitu, anjing tadi jalanan tuh bagus banget gitu. Jadi prosesnya ke situ tuh bagus banget. Jadi ya udahlah gitu. Nah pada akhirnya gitu, setelah kesepakatan yang dan ini satu lagi catat, kita belum mandi dari pagi dan kita belum sarapan gitu, jujur aja. Udah ya gue ganjel roti sama kerating, tapi itu sangat tidak cukup untuk orang Indonesia gitu. Harusnya masuknya kalau minuman ya susu gitu, atau yang buat lu nambah tenaga lu gitu ya, susu, atau mungkin makan nasi uduk gitu ya, karena udah jalan tuh jauh gitu. Yang harus lu dapat sarapan ekstra, ini kagak gitu. Gue kagak, karena begitu gue udah sampai turun dari si lembah itu, dari lereng itu, udah masuk jalan kota itu, yang buka pun tempat makan sedikit gitu. Karena itu masih pagi banget, jam 9 gitu. Biasanya kalau di daerah-daerah gitu, makanan itu apalagi sarapan gitu adanya di dalam gang, dan sepenglihatan gua, atau gua nggak tahu, gua udah capek banget, itu tuh nggak ada sarapan. Jadi zongnya tuh lumayan men, itu jalan 50 km, 3 tempat zong, belum sarapan dan belum mandi. Belum mandi men. Jadi lu tuh buset, bete banget men. Belum mandi dari pagi, dari kemarin malam berarti. Iya, gue terakhir mandi tuh siang di Baduy. Terus di negeri di atas awan gue kagak mandi kan. Terus begitu ke situ itu juga kagak mandi. Jadi gue udah hampir 1 hari lebih kagak mandi dengan cuaca yang cukup terik. Bukan terik. Dari dingin, dari sejuk. Terus habis itu lu turun ke daerah pantai yang lembab gitu. Lu bete-nya bukan main men. Gue jamin. Ya gue sih udah semprot parfum, kagak bakal bau gitu. Cuma gimana ya kan, berasanya kagak enak. So kita memutuskan, kayaknya udah parah banget ya, kita memutuskan untuk pulang. Pada akhirnya, dan setelah pulang itu Brian tepar. Gue sih memang tetap, namanya gue suka nyetir ya, jadi memang gue demen nyetir, gue lebih demen perjalanan ya justru gitu. Jadi
gue jalan dari Sawarna menuju ke, berarti itu kalau arah itu ya menujunya ke Sukabumi. Karena kalau gue mau lewat jalan yang tadi lagi, jalan kembali lagi seperti tadi ya, gue naikin lereng lagi gitu. Energi gue tidak cukup untuk melewati jalanan-jalanan kerikil itu. Gue ngerasanya gitu. Jadi gue memutuskan ya udah kita lewat Sukabumi aja, kita masuk tol. Gue nggak tahu ada jalan yang lebih bener apa enggak, gue nggak tahu. Cuma gue juga nggak suka banget macet gitu. Mungkin di Google Maps itu saat itu mau mengarahkannya ke jalan yang nggak macet. Jadi ada dua jalan doang itu, yang kita kembali lagi ke negeri di atas awan atau kita menuju ke Sukabumi. Nah, gue memutuskan mau menuju ke Sukabumi, gitu. Nah, untuk pulang tuh ya, tapi untuk pulang ya, nah perjalanannya itu luar biasa menurut gue, karena jalanannya bagus banget, sepi, bagus, motor-motor pada tertib gitu, cukup tertib gitu ya. Mobil juga bisa ditemuin tuh yang lewat bareng kita tuh cuma beberapa gitu, nggak banyak. Mungkin itu juga karena masih cukup pagi ya, kira-kira masih jam 11 lah, jam 11, jam 12. Enggak sih, memang karena itu kayaknya jalur trip untuk liburan. Dan sedangkan ya saat itu adalah bukan weekend atau bukan hari libur panjang gitu, jadi sepi. Dan jalanannya itu yang gue rasakan adalah aspal tua gitu ya. Tapi bagus, gak ada lobang-lobang, semuanya bagus banget jalanannya. Dan ya indah menurut gua gitu, karena tiba-tiba lu turun dan lu lihat gunung-gunung gitu. Nah sampai itu perjalanan cukup jauh, itu juga 50 km lagi. Jadi total si Jenny itu lebih dari 100 km, lebih dari 130 km saat itu lewat jalan biasa. Serius men, iya kayaknya itu 70 km deh ke arah Sukabumi itu. Ya pokoknya intinya si Jenny itu udah lewat lebih dari 120 km lewat jalan biasa yang selalu berliku. Dan dia udah naik gunung, udah turun pantai, dan nanti pulang juga lewat tol gitu, masuk tol. Nah, gue lihat maksudnya tiba-tiba gitu ya, kita lanjut. Tiba-tiba kita tuh nemuin, begitu gue mau rest, gue mau istirahat gitu, di mana ya? Tiba-tiba sebelah kanan ada pantai. Ya udah, Brian tidur tuh posisinya. Ya udah, ini semua baterai udah habis. Jadi yang sisa tuh cuma si GoPro 7, dan GoPro 7 itu saat itu juga udah tinggal berapa persen gitu baterainya. Jadi gue pakai 3 kan, GoPro 9, GoPro 7 dan Lumix. Jadi yang tersisa tuh cuma Lumix sebenarnya. Jadi udah kita minggir. Gue langsung nge-recharge gitu, karena kemarin itu kalau kalian ingat itu makanannya tidak ada yang berkualitas ya. Jatuhnya kita tuh gizi buruk sebenarnya. Karena ya makanannya tuh warteg yang udah diangetin terus. Kalau nggak kita makan pop mie, makan Indomie gitu terus men. Jadi nggak ada makanan fresh sama sekali. Even buah pun nggak ada gitu. Even Alfamart, Indomart pun kita nggak mampir gitu, karena saat itu kita nggak capek. Tapi begitu udah saat di situ udah bener-bener kacau banget, energi segala macem. Ya gue memutuskan untuk istirahat di situ dan minum kelapa muda. Setelah gue minum kelapa muda, gue ngobrol. Gue karena nggak tahu itu tempat gitu, karena segitu gue juga nggak pakai, atau handphone gue baterainya juga udah mulai low gitu, jadi gue harus save gitu atau harus ngecas gitu, gue lupa. Gue nanya lah sama ibu-ibu yang jualan es kelapa itu, dia jualan es kelapa, jualan kopi, bla 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 gitu. Bu, ini pantai apa? Gitu. Ini nama pantainya Karanghawu gitu. Oh, gitu. Terus kenapa namanya itu bu? Gue tanya. Tapi itu gue belum record ya men. Kenapa namanya itu bu? Jadi di belakang di pantainya itu ada yang bentuknya kayak hawu tuh kayak tempat masak orang zaman dulu katanya sih gitu ya. Cuma gue juga gak ngerti bentuknya tempat masak atau kompor atau dapur orang zaman dulu tuh gue gak ngerti juga. Oke, gue bilang gitu. Terus gue lihat di sebelah kiri, cuma agak jauh tapi di pinggir jalan juga. Jadi sebelum Karanghawu tuh ada tangga untuk naik gitu ke bukit kecil gitu. Gue nanya itu apa bu? Jadi itu adalah tempat, jadi ternyata pantai ini cukup mistis gitu. Mistis dalam hal yang positif tapi ya, bukan mistis yang serem gitu. Mistis dalam hal yang positif gitu, karena nilai spiritualnya ternyata tinggi gitu. Ya nilai spiritual tinggi lah. Kalau gue bilang mistis kayaknya serem ya, enggak? Ya lebih kayak gitu, lebih nilai spiritualnya kayak tinggi banget ini tempat gitu. Lalu dia bilang jadi di bukit atas itu adalah tempat untuk orang-orang yang mau sungkeman atau mau ntar gue cari. Sungkeman tuh kayak ya, leluhur ya, berarti kalau sungkem kan ke leluhur ya, ke orang yang lebih tua ya. Ya benar. Jadi itu tempat orang, bahasa halusnya orang buat sungkem lah.
memberi hormat, memberi respect, meminta berkat kepada leluhur. Nah, leluhurnya siapa? Leluhurnya itu Nyi Roro Kidul. Jadi memang di daerah Sukabumi itu sampai ke Jawa itu banyak banget yang percaya sama, dari Jawa Barat sampai Jawa Tengah itu banyak banget yang percaya sama sorry men, bateraiku habis. Banyak banget yang percaya, gue lanjut ya. Banyak banget yang percaya sama ya Nyi Roro Kidul, segala macem lah gitu ya. Nah, jadi gue memutuskan untuk masuk ke situ. Tapi sebelumnya itu gue memang lihat di depan itu di seberang gua itu juga ada satu tempat yang buat naik ke atas gitu dengan gapura putih gitu ya. Jadi kalau kata orang situ itu adalah tempat dimana Bung Karno mencari ilham, mencari wangsit gitu, bertapa gitu ya. Jadi kalau bahasa ininya modernnya kayak lu semacam mencari tempat yang tenang untuk lu melakukan yoga, inhale, exhale gitu ya. Terus habis itu mengatur nafas terus seperti itu, dan lu dapat sesuatu yang ya lebih terbuka lah pikiran lu, karena lu tidak stres, jadi kayak lu fresh gitu. Nah, itulah, seperti itulah. Jadi cuma nggak tahu kenapa gue memutuskan untuk tidak masuk ke situ, karena gue merasanya ada sesuatu yang mengatakan di hati gue untuk jangan, ya nggak usah masuk di situ, nggak usah masuk gitu. Jadi gue memang orang itu agak sensitif dan agak mengikuti kata hati gitu. Kebetulan karena gue seniman mungkin jadi lebih ikutin kata hati gitu ya. Nah, gue merasakan ya itu untuk tidak gitu, karena gue mengikuti feeling. Kayak contohnya kemarin tuh pas dari Negeri di Atas Awan, si Bray itu memutuskan memberi masukan untuk ya kita lanjut aja, nggak usah bermalam di Negeri di Atas Awan gitu, karena kita harus cari lagi yang lebih bagus gitu tempatnya. Cuma ya sebenarnya bisa aja langsung jalan, cuma gue memutuskan untuk jangan dulu deh gitu. Kita mendingan bermalam di sini. Entah apa yang membuat gue untuk bermalam di situ, walaupun tempatnya nggak proper gitu, bisa dibilang nggak proper lah, tempat campingnya ya gitu. Dan ternyata tidak seindah di Instagram gitu. Walaupun nggak ada apa-apa gitu, gue ngerasanya nggak ada apa-apa ya. Tapi gue tetap memutuskan untuk bermalam. Ternyata bener kan, kalau kalian lihat di klip tadi itu jalanannya kacau ternyata. Kalau lu malam lewat situ dengan ini ya, dengan mobil tua seperti gue gitu, itu lumayan sih jalanannya gitu ternyata. Ya, itu yang membuat gue juga tidak masuk ke tempat dimana Bung Karno mencari ilham gitu. Gue nggak, ya udah nggak usah masuk deh gitu. Nah, jadi gue memutuskan ya udah kita coba lihat yang si Nyi Roro Kidul aja tempatnya gitu ya. Kalau dilihat memang tempatnya itu berasa mistisnya gitu ya. Walaupun sebenarnya kayak gue ngerasanya sih nggak se vibes itu nggak maksudnya spiritualnya tidak sampai segitunya juga, gue ngerasanya ya gitu. Nggak tahu kalau orang lain yang ngerasain ya, gue ngerasanya gitu. Dan ada beberapa makam juga di situ, ada makam syekh apa gitu. Cuma kalau nggak salah itu nggak ada yang masuk, jadi gue nggak masuk, atau karena digembok gitu, jadi gue nggak masuk gitu, gue lupa deh. Cuma gue sempat shoot dari luar juga gitu. Ya sempat ngobrol sama bapak-bapak di situ yang jaganya, kuncennya lah ya sebutannya, juru kuncinya. Terus lalu ya orangnya ramah baik gitu. Jadi ya gue bersyukur sih bisa mampir ke situ. Entah apa yang membuat hati gue pengen mampir ke situ, walaupun capek, tapi kayak gue maksudnya bisa aja mau lanjut lagi, maksudnya nyari tempat makan juga nggak apa-apa, atau tujuannya kan cuma pulang gitu kan, sebenarnya nggak bikin konten gitu. Tapi entah kenapa gue tiba-tiba hati gue pengen minggir gitu, ternyata ketemu tempat begitu. Jadi gue sering banget mengandalkan naluri gitu, mengandalkan feeling gitu. Walaupun kita bisa lihat tripnya di Google Maps, tapi kita kan kalau belum pernah ke situ atau jarang lewatin situ kan ya lu nggak tahu juga detailnya gimana kan. Cuma gue memutuskan untuk ke situ. Jadi ya udah kayak gitu. Lalu ada sumur juga di situ, sumur apa, ntar gue lupa deh namanya. Ada sumur juga di situ. Lalu gue lihat banyak orang mandi di situ. Jadi memang di situ sumur, sebutannya sumur apa gitu. Memang itu sebenarnya di pinggir pantai gitu. Sebenarnya di pinggir pantai, tapi banyak yang mandi untuk membersihkan. Kalau spiritual itu membersihkan diri gitu. Mungkin kalau di Katolik atau apa itu
pemandian gitu ya, apa sebutannya, bukan diberkat apa ya, ya lupa lah, diituin gitu ya. Jadi kebetulan memang gue orangnya general gitu ya, jadi nggak ya dibilang nggak ada agama, gue bertuhan juga. Nah, oke, terus lanjut. Banyak yang mandi di situ gitu, untuk membersihkan diri gitu. Dan akhirnya gue coba berjalan, dan memang itu pantai di situ memang banyak karangnya, makanya disebutnya karang gitu kan. Karena memang itu pantai karang sebenarnya. Walaupun kesananya lagi tuh masih banyak orang bisa nyantai-nyantai, bibir pantainya cukup lebar gitu, cukup banyak gitu. Jadi anak lu mau main di situ pun bisa gitu. Ya cuma gue coba nyamperin gitu, coba mendekati si hawunya itu gitu ya. Ya coba gue shoot gitu. Mungkin kalau kalian ada yang tahu, emang maksudnya bener nggak, maksudnya kayak gitu nggak, tempat masak zaman dulu atau dapur atau apa, gue nggak ngerti, bener nggak kayak gitu ya. Kalian kasih nanti komen ya. Oke ya, kira-kira begitu. Jadi kenapa harus monolog ya, karena memang bahannya cukup terputus-putus gitu. Gue sempat udah ngedit, gue bingung ini mesti dibikinnya kayak gimana gitu, sampai nggak ketemu gue. Jadi gue memutuskan untuk monolog begini supaya untuk nggak patah videonya. So tungguin nextnya, gue setelah pulangin Brian, gue lanjut lagi langsung besok. Gue ke Ujung Genteng gitu bersama istri gue gitu. Jadi istri gue sementara pegangin gue kamera dulu, karena Brian juga selain istirahat dia selanjutnya tuh akan mulai kuliah gitu. Jadi kayaknya selanjutnya gue akan solo trip. Kalau nggak, gue sama istri gue bakal bantuin gue pegang kamera atau apa segala macam gitu men. Ya udah, see you on the next video, bye.